Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tugas perkembangan peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang mana kelompok 2 itu terdiri dari Bahagia Rambe, Misna Razia, Suryati Aulia Hasibuan, dan Pesta Manalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan peserta didik atau konseli pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Tugas perkembangan bersumber dari kematangan fisik, kematangan psikis, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai serta aspirasi individu. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami guru bimbingan dan konseling atau konselor karena pencapaian tugas perkembangan merupakan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitasi peserta didik atau konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Misna Razia. Kepada Misna Razia dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan peserta didik di tingkat SD. Tugas perkembangan menurut Robert J. Hafikhas adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberi kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Tugas perkembangan pada masa anak adalah: pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Kedua, perkembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Ketiga, belajar berkawan dengan teman sebaya. Keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Kelima, belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, berhitung. Keenam, pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Delapan, memiliki kemerdekaan sosial. Kesembilan, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pesta Manalu. Baik, tugas perkembangan peserta didik di tingkat SMP. Menurut Robert Yusuf tahun 2002, tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan murid SMP adalah tugas-tugas yang dilalui individu ketika duduk di bangku SMP atau sederajatnya. Jika dilihat dari usia rata-rata murid SMP, itu sekitaran 11 sampai 18 tahun. Maka masa SMP termasuk ke dalam klarifikasi masa remaja, yaitu 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Sehingga tugas-tugas murid SMP pun dijelaskan dalam tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu yang pertama perkembangan fisik, yang kedua perkembangan intelijensi, yang ketiga perkembangan emosi, yang keempat perkembangan sosial, yang kelima perkembangan moral, yang keenam perkembangan kepribadian,
Dan yang terakhir, perkembangan religi. Dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putra Rambe. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Presta Manado. Selanjutnya, tugas perkembangan peserta didik tingkat SMA. Tugas perkembangan peserta didik di tingkat SMA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan bina manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Dan yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan atau mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kelima, memanfaatkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dan yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Dan yang ketujuh, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Dan yang kedelapan, memiliki kemandirian perilaku ekonomis. Dan yang kesembilan, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Dan yang ke-10, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang ke-11, ataupun yang terakhir, mencapai kematangan dan kesiapan diri, menikah dan hidup berkeluarga. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Putra. Demikianlah itu tadi materi kami tentang tugas perkembangan peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan membuat pertanyaannya di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat